Maka kalau kita ringkas dari ahlun, as-sunnah, al-jamaah, maka apa pengertian yang dapat kita tarik? Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang kuat berpegang teguh dan mengikuti terhadap apa-apa yang diajarkan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan menjadi kata sepakat para sahabat, selalu komitmen di dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan tidak mudah menjatuhkan vonis kekufuran hanya karena adanya perbedaan. Ini kalau kita beri cakupan yang lebih luas. Ya pengertian-pengertian simpelnya tadi sudah disampaikan. Ma'anai alaihi washabi, al-jamaah, dan lain sebagainya. Tapi dari sekedar terminologi ini, sudah mulai ada gambaran. Cuma lebih tegasnya, harus dilihat dari 4 karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Apa karakteristik ahlus sunnah wal jamaah? Yang harus ada pada setiap kelompok yang mengklaim dirinya adalah aswaja. Tapi aswaja ini ketika menjadi kependekan, kadang-kadang kepanjangannya sering dipelesetkan. Mereka menyebut kalau kita aswaja, aswajanya itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sum'ah wal jahalah. Hanya dipertegas saja, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah gitu. Ya, kalau anu disebutkan aswaja NU, maksudnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Apa 4 prinsip? Secara singkat saya jelaskan. Pertama adalah at-tawassut. Apa itu at-tawassut? At-tawassut adalah mauqiful wasti bainat tatarrufaini. La yamilu yaminan wala shimalan. Tapi tidak mudabdab baina dzalika, bukan. Jadi at-tawassut itu adalah sikap pertengahan di antara 2 titik ekstremitas. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya tetap berpegang pada titik tengah yang la yamilu yaminan wala shimalan. La radikalia wala liberaliyah. Tidak radikal tapi juga tidak liberal. Bagaimana menempatkan tengah itu? Perwujudannya bisa ditarik pada berbagai dimensi. Dalam hubungan antara akal dengan nas, berarti menyeimbangkan antara penggunaan akli dengan nakli, tapi tetap menempatkan akal di bawah nakal, karena tidak ada jaminan sterilnya akal kita dari hawa nafsu. Maksudnya ketika terjadi benturan, padahal tidak akan pernah terjadi benturan. Akal dengan nas itu tidak akan pernah terjadi benturan. Kalau terjadi perbedaan, bisa karena pemahaman nasnya yang salah atau akalnya yang kurang waras. Jadi tidak akan pernah terjadi ta'arud itu. Tidak akan pernah terjadi ta'arud. Jadi ketika At-Tufi misalkan mengatakan idza ta'arudatil maslahatu wan nas quddimatil maslahah, itu seakan-akan lebih mengedepankan, tapi contoh kasusnya nggak ada. Nggak ada masalah yang bertentangan dengan nas. Karena ketika masalah bertentangan dengan nas, bisa jadi pemahaman masalahnya tidak sesuai dengan dawabit yang benar, atau bisa jadi karena pemahaman nasnya yang salah. Jadi ketika sama-sama benar, nggak akan terjadi itu. Makanya keseimbangan. Jadi tidak termasuk pada kelompok yang hanya berorientasi kepada teks tanpa memberikan porsi keterlibatan secara proporsional kepada akal untuk bagaimana memahami teks. Sehingga terjebak pada kelompok-kelompok tekstualis. Tapi juga tidak memberi kesempatan seluas-luasnya pada akal tanpa kontrol. Sehingga terjatuh kepada yuhakkimuna bi uqulihim wa yuqaddimuna al-uqula 'ala nusus. Ini juga bukan karakter wasatiyah. Kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok Mu'tazilah dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Diposisikan pada posisi keseimbangannya. Jadi titik pertengahannya itu mampu menempatkan dan membedakan mana substansi, mana kemasan. Misalkan adzan pada masa Nabi itu di mana? Artinya di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah adzan di salah satu atap rumahnya perempuan Bani Najjar.
Karena memang itu paling tinggi. Pernah naik di dalamnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu sampai pada tangga ke-7. Tapi bukan 7 loteng itu ya, tangga ke-7 naiknya. Artinya mencari tempat yang tinggi. Kenapa adanya di tempat yang tinggi? Karena suaranya biar terdengar kemana-mana. Sebab waktu itu belum ada pengeras suara. Belum ada mikrofon, belum ada speaker. Makanya adanya ke atas. Nah sekarang santri di PPSP sudah pinter. Adanya tidak perlu naik ke atas menara. Yang naik ke atas menara itu speaker sama kabelnya. Adanya itu di bawah. Makanya kalau saya gandeng dengan yang tadi, adzan di bawah itu ikut Nabi apa tidak? Katanya di zaman Nabi adanya naik ke atas. Gitu. Jadi pinter, ikut Nabi harus persis. Adanya tetap di bawah. Yang naik ke atas itu speaker sama kabelnya. Ini ikut Nabi dalam bentuk yang cerdas. Ini ikut Nabi yang cerdas. Jadi kalau ikut Nabi harus persis, ya silahkan. Setiap hari adzan 5 kali naik ke atas menara. Kalau menaranya tingginya 100 meter, ya naik tiap hari 100 meter setiap mau adzan. Nah, kenapa kita harus naik? Sekarang kita di bawah speakernya suaranya udah nyampe kemana-mana. Makanya yang dikejar itu adalah substansi. Karena naik ke atas itu hanya kemasan. Itu hanya wasilah, bukan substansi. Tapi tetap namanya azan harus orang. Nanti ada yang bilang, azan itu kan yang penting adalah al-i'lam bidukhuli waktu sholatin maktubah. Memberitahu kalau waktu sholat maktubah masuk. Lah ngapain harus orang? Kan bisa setel HP. Untuk adzan itu udah cukup. Tidak. Kita berpikir wasatiyahnya yang sarana boleh dirubah karena itu tergantung dari ketersediaan apa yang menjadi hasil dari temuan manusia dari kemajuan sains dan teknologi. Tetapi yang substansi tidak boleh dirubah. Yang adzan tetap orang menghadap kiblat, laki-laki menutup aurat, suci dari hadas dan lain sebagainya sebagai persyaratan azan. Yang ini tidak boleh diganti dengan kaset atau dengan HP. Seperti itu. Itu prinsip tengahnya. Nah, kalau mau ke kiri, kan yang penting itu tujuannya. Ngapain harus orang? Pakai HP udah bisa. Tapi kalau mau ke kanan persis, ya adanya tidak boleh di bawah, harus naik ke atas karena zaman Nabi di atas. Nah, ini penerapan wasatiyahnya ketika kita gambarkan dalam contoh kasus yang seperti itu. Ini wasatiyahnya. Kalau kita tarik lagi dalam hubungan antara agama dan negara, ya seperti itu. Bagaimana di dalam kita beragama dan bagaimana hubungan antara agama dengan negara? Apakah sudah diatur secara rigid di dalam agama? Maka kelompok wasatiyah akan mengatakan hubungan antara agama dan negara itu ditarik dalam konteks simbiosis mutualisme. Agama butuh negara, negara butuh agama. Sehingga ditempatkan sama dengan tau'aman. 2 anak kembar. Yang la yatimu ahaduhuma illa bil akhar. Seperti itu. Ditempatkan secara seimbang. Artinya apa? Kita tidak mempersoalkan seperti apa bentuk negara. Yang penting di dalam negara itu ada jaminan, keadilan, egaliter, pembelaan terhadap rakyat kecil, kemaslahatan yang akan didapat oleh ummah dalam keteraturan sistem yang dibangun oleh sebuah institusi. Bentuknya apa? Mau mamlakah? Silahkan. Bentuknya apa? Mau berbentuk kerajaan tadi, berbentuk jumhuriyah? Silahkan. Berbentuk imaroh? Silahkan. Maka tidak ditentukan kalau itu harus berbentuk khilafah Islamiyah. Nah, seperti itu penempatannya. Karena disesuaikan dengan perkembangan situasi. Dan banyak lagi contohnya. Yang kedua apa? Wasatiyah ini juga dibangun di atasnya adalah at-tawazun. Apa itu at-tawazun? At-tawazun adalah keseimbangan antara dimensi duniawi ukhrawi, keseimbangan antara hablum minallah, hablum minannas. Ini ada keseimbangan. Bahwa dalam hidup kita, ini 2 dimensi ini harus dicakup secara sekaligus bersama-sama. Islam adalah agama yang sangat menghargai, menjunjung tinggi aspek keseimbangan. Termasuk duniawi ukhrawi, hablum minallah, hablum minannas. Ketika kita sedang sibuk di masjid, di kantor, di pasar, di tempat-tempat kita usaha bekerja, ternyata idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bayi. Tinggalkan pekerjaan, berangkat ke masjid.
Tapi di masjid sampai kapan? Apakah sampai sore? Apakah sampai malam? Kita larut dalam berbagai macam ibadah? Tidak. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Segera kembali lagi. Silahkan kita mencari semuanya untuk kepentingan akhirat. Tapi jangan lupakan bagian yang terbaik untuk kepentingan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Misalkan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la man taraka akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'an. Ini adalah aspek keseimbangan. Keseimbangan itu dicapai dengan dimensi-dimensi itu. Keseimbangan. Jagalah secara seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Jangan semata-mata karena persoalan humanisme akidah menjadi gamang, batasannya menjadi tidak jelas. Sehingga kita tidak boleh terjatuh kepada talbis. Kita tidak boleh terjatuh kepada ritual-ritual umat yang beragama lain. Karena menjaga toleransi tidak harus larut dalam ibadah mereka. Aspek muamalah silakan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ibadah harus dibatasi. Tapi jangan juga karena semata-mata atas nama agama mengabaikan sisi kemanusiaan. Ini aspek tawazunnya yang dibangun. Di atas tawazun itu tetap ada iktidalnya. Apa itu iktidal? Ya tegak berdiri di atas jalan yang benar. Dan harus ada lagi prinsip yang ketiga. Apa itu? Tasamuh. Apa tasamuh? Toleran. Di dalam tasamuh ini, salah satu contoh aplikasinya adalah, ayo kita berpegang teguh terhadap apa yang kita yakini, kemudian kita harus mantap dengan apa yang kita pilih. Hanya saja ketika terjadi perbedaan, kita harus siap memberi ruang untuk menghargai terhadap apa yang diyakini orang lain, tanpa kita harus ikut melegitimasi dan berada pada keyakinannya. Contoh sederhananya, saya Abdullah Samsul Arifin berusaha menjadi seorang muslim yang baik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan saya. Maka saya akan menyatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Bagi saya tidak pas kalau mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Karena bagi saya adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Bagi saya. Tetapi keyakinan saya ini tidak menutup diri saya untuk memberi ruang dan menghargai saudara saya yang punya keyakinan kalau agamanya adalah satu-satunya yang paling benar menurut dia, tapi bukan menurut saya. Ketika saya ketemu dengan saudara saya yang Katolik, saya akan katakan, bagi saya, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tolong jangan Anda tersinggung. Karena ketika saya mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar bagi saya justru menghargai Anda untuk mengatakan bahwa agama Katolik adalah satu-satunya agama yang benar menurut sampean. Jangan mengatakan yang paling benar. Satu-satunya yang benar menurut sampean, tapi tidak harus menurut saya. Cuma dalam pengakuan seperti itu, kita saling menghargai, ada pada wilayah privasinya masing-masing, dan tidak saling mengganggu. Itu pemaknaan toleransi yang tidak mengganggu terhadap akidah. Jangan ragu untuk mengatakan apa yang kita yakini sebagai satu-satunya yang benar. Sehingga kita tidak perlu mencari pemahaman lain dari pemahaman ayat, Inna dina indallahil Islam. Jadi bukan agama yang paling benar, ya hanya Islam yang benar menurut saya, bukan paling benar. Hanya Islam yang benar bagi saya. Tapi keyakinan saya tidak boleh menutup saudara saya yang Hindu, yang Konghucu, untuk meyakini kalau agama mereka juga satu-satunya agama yang benar menurut mereka, bukan menurut saya. Saya tarik lagi. Saya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam menjalankan keislaman saya, maka saya akan mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang paling tepat di dalam pengamalan keislaman saya. Tetapi keyakinan saya yang seperti ini tidak boleh
menjadikan saya menutup diri untuk menghargai saudara saya yang kebetulan beda dengan saya, yang tidak aswaja, untuk mereka menganggap bahwa pilihan mereka juga paling tepat menurut mereka. Ini sudah bukan urusan benar dan salah, tepat dan tidak tepat untuk kita. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama, maka saya akan mengatakan NU adalah wadah yang paling nyaman, kondusif, tepat bagi saya di dalam menjalankan keislaman dan keindonesiaan saya. Tetapi prinsip dan keyakinan saya tidak boleh menutup diri saya untuk menghargai saudara saya yang Muhammadiyah, yang Al-Irsyad, yang FPI, yang sebagainya, untuk mereka mengatakan bahwa tempat mereka berproses dan berorganisasi itu yang paling tepat bagi mereka. Nah, tasamu yang seperti ini sudah cukup untuk tidak mengganggu akidah, tapi kita memberikan ruang secara nyata kepada saudara kita untuk aktualisasi keyakinannya dalam konteks keislaman, dan termasuk aktualisasi dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaannya. Nah, 3 prinsip ini dibangun di atas iktidal. Iktidal itu adalah kita berada pada on the track, yang tidak keluar dari prinsip-prinsip agama. Seperti itu. Ini ciri khas daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah masuk dalam kategori ini, maka merekalah yang menurut kita itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, yang tidak sama dengan ini, apa bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Ya Ahlussunnah wal Jamaah versi mereka, tapi bukan versi kita. Jangan dihalangi mereka untuk juga mengatakan. Tidak terlalu penting kok kita ini berebut satu pintu untuk dimasuki orang banyak. Kalau memang pintunya banyak dan kita bisa masuk, tidak usah bareng-bareng dan tidak sesak, itu kan lebih enak. Ya, jadi daripada diklaim seakan-akan hanya satu pintu surga yang ada, kemudian mau dikeroyok orang sejagat raya, kan ngantrinya panjang. Kalau perlu ciptakan banyak pintu yang bisa kita masuki, yang penting semuanya nanti ketemu bersama-sama di surga, walaupun sesuai dengan versi dan keyakinannya masing-masing. Ini akan lebih indah di dalam keagamaan dan kebersamaan kita. Saya kira itu pengantar saya untuk sekedar menyebutkan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf kalau lebih dari 30 menit. Ya, saya tidak tahu lebihnya berapa, sudah silakan dihitung sendiri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk kita berdialog seluas-luasnya. Semua pertanyaan pasti akan saya jawab. Kalau saya tahu jawabannya sesuai dengan yang ditanya. Kalau tidak tahu saya juga akan jawab jawabannya ya tidak tahu. Ya begitu aja. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.